Jadi nanti kita belajar ini ya. Jadi untuk softwarenya nanti sedikit-sedikit, untuk prakteknya nanti minggu depan juga ya. Jadi yang pertama untuk teknik estimasi URT ke berat badan itu ada 4 cara. Jadi ada menggunakan resep makanan generik. Jadi kan tadi kalau URT ke berat gram tadi loh ya. Jadi misalkan kalian beli gitu terus nggak tahu kira-kira gramnya berapa atau URT-nya berapa, ini bisa menggunakan resep generik kayak gitu. Yang selanjutnya menggunakan faktor konversi berat pangan matang mentah, menghitung berat makanan yang dapat dimakan, menghitung penyerapan minyak goreng yang dikonsumsi atau yang digunakan atau yang dikonsumsi kayak gitu. Jadi ini adalah sebenarnya itu merupakan alur ya, jadi bukan poin-poin tersendiri sebenarnya. Jadi merupakan poin-poin yang dia alur. Misalkan habis ini nanti dia ke sini dulu, ke sini dulu ya, ke sini, terus habis itu ke sini, terus habis itu ke sini. Jadi sini, sini, sini. Yang pertama, menggunakan resep makanan generik. Di sini kenapa harus menggunakan resep makanan generik? Jadi makanan generik itu kan resep makanan generik itu yang diambil dari buku resep, entah itu di buku resepnya buku ataupun kita lewat internet. Seperti itu. Jadi kalau kita cari lewat internet pun, nah itu jangan langsung kalian ambil satu bahan, satu resep ya. Kalian harus lihat. Untuk memudahkan kalian, itu sebenarnya kalian harus milih resep tuh kalau bisa sebagian besar itu dia nulisnya menggunakan URT. Misalkan kalau untuk sop gitu ya, sop tadi, oh ini dia 1 buah sedang kentang, setengah potong, setengah buah wortel kayak gitu. Jadi milihnya yang bentuknya URT atau bentuknya dalam bentuk gram. Biasanya kan ada ya resep itu dalam bentuk gram ya. Jadi ini untuk memudahkan kalian, misalkan untuk membuat apa namanya kue kayak gitu ya, kue apa brownies kayak gitu. Misalkan gulanya itu adalah 75 gram gitu. Terus nanti tepungnya 150 gram. Jadi nanti kalian pilih salah satu atau biasanya juga ada resep yang mix ya. Ada yang dia bentuknya URT, ada dalam bentuknya gram. Jadi sebisa mungkin ya nggak masalah kalau misalkan mix, cuma sebisa mungkin cari yang ada URT-nya atau ada gramnya. Karena ada resep-resep yang dia benar-benar nggak ada ya. Misalkan dia kayak resep sop gitu ya untuk 5 orang. Nah, tulisannya cuma wortel, terus buncis, gula secukupnya, garam secukupnya kayak gitu kan agak susah ya buat kita mengetahui itu berapa gitu. Nah, kenapa harus menggunakan resep makanan generik? Yaitu yang pertama ada makanan komposit dan non komposit. Nah, selanjutnya tidak semua makanan siap saji dan jajanan tercantum dalam buku kode bahan makanan. Jadi nanti kita agak susah ya, misalkan di buku foto makanannya pun ataupun di TKPI misalkan, nah itu nggak ada. Nanti kita bisa menggunakan resep generik atau misalkan di buku di TKP itu nggak ada makanan di situ. Misalkan kalau kita ternyata interviewnya orang-orang di Papua misalkan, ada makanan di Papua yang tidak ada di buku foto makanan atau tidak ada di TKPI. Itu misalkan makanan Papua itu yang apa tuh yang agak-agak ini awat itu apa namanya? Nggak tahu ya namanya ya. Nah itu ya kayak gulali kayak gitu ya. Nah itu nanti bisa dicari di buku resep atau kita bisa nanya langsung ke orang yang ada di sana. Terus yang ketiga, makanan siap saji atau jajanan yang tidak terdapat dalam buku kode bahan makanan harus diurai per komponen bahan makanannya. Jadi ini harus diurai itu maksudnya komposisinya. Gitu. Jadi komposisinya tuh apa saja kayak gitu ya. Misalkan ternyata nih kalau makanan dari Jogja misalkan gudeg itu dia nggak ada nih di TKPI ataupun nggak ada di buku foto makanan kayak gitu. Jadi kalau bisa diurai itu komposisinya apa aja. Oh gudeg ini ada nangka, ada nangkanya, ada telurnya dan lain-lainnya kayak gitu dicantumin atau diuraikan gitu.
Nah, ini penggunaan resep generik ya. Jadi resep generik digunakan apabila makanan yang dikonsumsi responden tidak ditemukan pada resep makanan atau tidak didapatkan dari atau makanan itu dia didapatkan dari membeli sehingga responden tuh nggak tahu rincian bahan makanannya gitu. Jadi misalkan konsumsi apa ya, misalkan pizza gitu ya, teman-teman kan nggak tahu ya tepungnya berapa, terus dia kalau pakai sosis gitu ya, sosisnya berapa, atau pakai beef, misalkan beefnya berapa, jamurnya berapa, itu kan kita nggak tahu ya, karena kita beli. Gitu. Jadi nanti kita bisa mencari resepnya. Jadi resepnya bisa buku resep ataupun bisa dari online ya, dari internet. Gitu. Ini contoh ya, jadi ini contoh pembuatan bolu kukus. Jadi yang perlu kalian garis bawahin bahwasanya sebagian besar atau hampir semuanya kalau dari buku resep itu adalah untuk berapa porsi biasanya ya. Misalkan sop gitu ya, kalau di bawahnya itu kan ada tulisannya. Ini resepnya adalah untuk 5 porsi, untuk 1 porsi. Nggak pernah atau jarang ya dia bilangnya 1 porsi. Makanya di sini kita perlu membuatnya menjadi 1 porsi. Gitu. Jadi ini contohnya membuat bolu. Ini komposisinya ya, 2 butir telur dan lain-lainnya. Resep tersebut untuk membuat 12 buah bolu kukus. Sedangkan yang dikonsumsi oleh responden itu hanya 1 buah. Makanya nanti kita bagi ya. Nah, yang pertama 1 telur. Jadi 1 telur itu sekitar 60 gram. Tapi dia konsumsinya 2. Jadi 120 dibagi 12. Dibagi jumlah bolu kukusnya. Karena kan untuk mengetahui konsumsi 1 buah bolu kukus saja ya. Berarti ini semuanya harus dibagi 12. Gitu. Jadi ini 120 dibagi 12, 10 gram. Gula pasirnya di sini 200 gram, dia dibagi 12 jadinya segini, jadi nanti bisa dibulatkan. Karena ketika kita memasukkan data di Nutrisurvey itu nggak bisa dalam bentuk pecahan ya, jadi dia bilangan bulat kayak gitu. Terus tepung terigunya, ini dibagi 12 juga, hasilnya dibulatkan jadi 23, minuman bersoda 225 yang ini dibagi 12, 19 mili. Jadi untuk pembuatan bolu kukus, 1 porsi bolu kukus, ya, kalau ini kan 12 porsi ya. Untuk 1 porsi bolu kukus itu membutuhkan 10 gram telur ayam, 17 gram gula pasir, 23 gram tepung terigu, dan 19 mili minuman bersoda. Seperti itu. Jadi ini adalah yang kalian masukkan di Nutrisurvey, bukan yang ini. Nah, karena di sini dia 12 buah bolu kukus, sedangkan yang dikonsumsi oleh responden kalian itu adalah 1 bolu kukus. Kalau misalkan ini nanti yang dikonsumsi ini adalah 3, nanti kalian bisa mengalihkan di sini. Jadi kan nanti kalian bingung ya, misalkan ini konsumsinya itu 3, kayak gitu. Ini dibagi berapa ya? Apa dibagi 8 kayak gitu. Sebisa mungkin kalian bagi dulu dengan jumlahnya yang ini ya, supaya jadi 1 porsi, terus habis itu dikali dengan dia buahnya. Dikali 2 gitu, atau dikali 1 gitu ya, dikali 3 gitu. Misalkan ternyata dia konsumsinya 2 bolu kukus ya gitu. Berarti ini tinggal dikali 2 aja semuanya, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2. Untuk memudahkan gitu ya. Nah, ini kemarin juga, ini kalau ini latihan ya, sebenarnya ya, latihan resep ya. Jadi misalkan dia resep untuk, ini kan untuk 4 porsi ya, karena dia, apa namanya, sayur bayamnya ini untuk 4 porsi. Jadi wortelnya 100 ini dia dibagi 4, bayamnya ini dibagi 4, jagungnya ini dibagi 4, gulanya dibagi 4, garamnya dibagi 4 kayak gitu. Ini latihan kemarin ya untuk ngitung BDD-nya kayak gitu. Itu nanti setelah ini kayak gitu. Nah, ini alur pembuatan resep generik sebenarnya sama sih kayak yang tadi ya. Jadi karena dia nggak bisa karena dia dibeli, jadi kita nggak tahu ya. Jadi ini dimasak di rumah tangga atau dibeli kayak gitu. Kalau yang dimasak di rumah tangga, nah itu diuraikan. Diuraikan itu maksudnya tadi komposisi, kita tahu komposisinya apa gitu.
Kalau dibeli itu kan dia ada makanan komposit ya. Misalkan dia makanan komposit itu dia terdapat dalam buku bahan pangan. Jadi misalkan dia ada langsung dia bahannya tuh langsung jadi satu ya gitu ya. Jadi misalkan dia ayam goreng atau Pizza Hut gitu ya, bisa Domino atau Burger King gitu. Atau makanan non komposit. Nah, kalau makanan non komposit ini dia itu berarti kebalikan dari makanan komposit. Nah, ini berarti ada buku bahan pangannya. Gitu sebenarnya ada ya. Jadi ini bisa ditanyakan di konsumen asal makanannya. Jadi misalkan kalau kalian interviewnya di Jogja kayak gitu ya, di buku foto makanan ataupun di TKP itu tidak ada gudeg gitu misalkan. Jadi nanti kalian bisa tanya ke orang di sana. Jadi resep gudeg itu seperti apa gitu. Nah, ini ditanyakan, diberi, oh ini maksudnya itu dia asalnya ya, asalnya itu dia diberi atau dia dari diberi, atau kita bisa menanyakan pada pemberinya, atau kita bisa menanyakan pada asal makanan tersebut. Gitu. Jadi ketika kita tanyakan ya pada konsumen kayak gitu, kita bisa menanyakannya itu ke yang pemberinya itu. Gitu. Terus ini, jadi kalau ketika makanan itu dibeli, nah makanan itu dibeli jika tidak mendapatkan informasi, jadi makanannya itu apa saja sih, kayak pizza tadi misalkan ya. Jadi kita nggak tahu nih apa saja nih, atau misalkan makanannya itu makanan soto kayak gitu ya, atau mie ayam kayak gitu. Mie ayam yang ada kita beli-beli di mamang-mamang kayak gitu, kita kan nggak tahu ya berapa minyak itu, terus berapa daging yang diberikan, berapa sayurannya nggak tahu kayak gitu. Nah, itu bisa kita cari di resep generik atau tanyakan ke penduduk sekitar atau tanyakan ke penjualnya gitu. Cuma kan kalau misalkan penjualnya nggak mau, kita bisa cari di buku di resep kayak gitu ya, jadi resep generiknya. Jadi kita searching kayak gitu ya istilahnya. Terus yang diperhatikan apa saja nih dalam penggunaan resep generik? Jadi yang pertama uraian bahannya. Jadi uraian bahannya itu apakah dia bahan mentah atau dia bahan matang gitu. Kenapa dia perlu dikonversi nih bahan matang ke bahan mentah? Karena memang kebanyakan di Nutrisurvey itu adalah bahan mentah, makanya dikonversi. Nah, kenapa perlu dikonversi? Karena memang beratnya itu kan berbeda ya. Misalkan beras nasi lah ya gitu. Nasi itu kan kalau dia matang lebih berat ya dibandingkan ketika masih dalam bentuk beras kayak gitu. Hanya saja kalau misalkan di Nutrisurvey itu dia sudah ada bahan makanan matangnya, jadi dia tidak perlu dikonversi lagi ke bahan makanan mentah. Biasanya sayur-sayuran itu ya yang nggak ada, misalkan wortel, buncis, toge gitu, di situ dia tidak ada tulisannya rebus. Jadi akhirnya dia adalah bahan makanan mentah, bukan bahan makanan matang yang tersedia di Nutrisurvey. Seperti itu. Jadi nanti perlu konversi ya. Nah, jika bahan makanan tidak terdapat dalam faktor konversi matang mentah, jadi nanti ada PDF gitu ya, ada pedomannya, dia konversinya berapa, faktor konversinya itu berapa ya, gitu. Jadi pengolahan apa kayak gitu, dia faktor konversinya beda-beda gitu ya. Nah, itu bisa dianggap sebagai satu faktor konversinya. Ataupun dia misalkan nggak ada gini ya, nggak ada faktor konversinya ya. Ini tidak terdapat ya. Nah, itu dia satu. Jadi kan sama ya, berat matangnya dia sama dengan berat mentahnya. Kayak gitu. Nah, bahan tepung terigu pada jajaran bolu kukus dalam buku konversi mentah matang tidak ada konversi tepung. Jadi kan konversi tepungnya nggak ada. Makanya dia berat matang itu sama dengan berat mentahnya. Jadi dia konversinya dianggap satu. Gitu ya. Nah, ini contoh resep generik ya. Contoh resep generik. Jadi kalau di modul di pedoman yang dia konversi mentah matang itu ada contoh resep ya. Gitu. Jadi ini tepung terigunya berapa? Ini satu porsi kalau ini. Satu porsi. Nah, ini berat satuannya tuh dihitung dari jumlah akumulasi dari masing-masing bahan komposisinya.
Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa lihat ya di PDF-nya. Yang mana ini? Ini ya, jadi konversi matang mentah itu seperti ini nanti tuh. Nah, di sini ya, misalkan dia dibagi-bagi nih per bahan makanannya. Oh, ini beras giling, ketan putih, ketan hitam. Jadi kalau nasi liwet atau nasi tim biasa kayak gitu ya, dikonversi ke mentah itu berapa? Oh, 0,2. Jadi misalkan kita pakai rumus yang ini ya, berat matang kan ya, berat matang kali faktor konversi. Berat matangnya misalkan dia adalah nasinya 150. 150 tadi konversinya 0,2. Jadi 150 dikali 0,2 itu adalah berapa itu? 150 dibagi 0,2 750 dikali ya. Dikali 0,2. Jadi dia 30 gram. Gitu ya. Jadi berat mentahnya lebih sedikit. Kalau misalkan tadi nasi liwet ya, nasi liwet dia konversinya 0,4. Jadi ini 200 dikali 0,4 jadinya 80 gram. Jadi kalau misalkan di Nutrisurvey itu nggak ada nasi liwet gitu ya, adanya beras liwet gitu. Sedangkan ketika kalian tanyakan ke responden waktu ngitung waktu 24 hour recall itu, respondennya hanya bilang nasi liwet, nggak beras liwet gitu ya, nggak beras gitu. Jadi kalian bisa konversi nih ke bentuk mentahnya itu berapa. Itu kalau misalkan di Nutrisurvey-nya itu ada, misalkan dia nasi liwet gitu ya, jadi kalian tidak perlu mengkonversi. Ingat, dikonversi itu penting jika di Nutrisurvey itu tidak ada bahan matangnya, adanya bahan mentah, makanya perlu dikonversi.